Sahabat dunia, selamat datang di My World. Edisi kali ini adalah edisi yang sangat spesial sekali. Karena saya punya sahabat, teman yang baik hatinya. Dan beliau ini adalah aset dari Putra Bali. Kenapa dikatakan aset? Ribuan orang, bahkan jutaan orang dibikin ketawa, bahagia melalui konten-konten YouTube yang beliau miliki. Siapakah Putra Bali yang merupakan aset dari Bali ini? Mari kita kulik, mari kita tanyakan, dan apa yang bisa kita pelajari dari beliau. Siapakah dia? Hai Puja. Yes, good morning Pak Arte. Senang bertemuan hari ini, senang bisa berkunjung ke rumah saya sederhana ini. Wow. Hai Puja ini adalah teman, sahabat yang sangat baik. Dan terima kasih Puja atas waktunya, kesempatannya, dan kunjungan di rumah ini. Ya, dan terima kasih juga sudah memakai baju yang sama dengan saya. Luar biasa. Seperti yang kita bilang tadi di awal, aset Bali, Putra Bali yang amin bisa membuat orang-orang ketawa. Fungsi dan manfaat kita hidup adalah membuat yang namanya sebuah kebahagiaan. Bila mana kita bisa memberi, entah itu materi, perbuatan, atau karya, dan orang-orang tersebut bisa bahagia, kita bisa bermanfaat. Dan beliau ini bekerja di bidang membuat orang bahagia. Om Puja, manggilnya Om Puja, Bapak Puja, apa Hai Puja? Puja. Puja. Yes. Puja dari mana Puja? Saya dari Singaraja. Wow, Putra Singaraja. Iya, betul sekali. Sebenarnya Puja ini makhluk apa ya? Dalam artian manusia, ya, sebelumnya pertama-tama selamat dulu atas kesuksesnya beliau dan keberhasilannya beliau. Sudah lulus menjadi sarjana hukum. Yes, semoga dengan gelar bukan sarjana hukum, master hukum, Pak. Master hukum. Yes. Kok bisa? S2. Oh, kalah saya. Saya sarjana ekonomi, sarjana hukum. Ternyata beliau master hukum, S2. Ternyata pinter ya. Ya. Apa ini? Oke, kita tanya sekarang. Hai Puja ini masuk ke dunia mana? Makhluk apakah beliau ini? Coba kita tanyakan. Siapa aja? Siapa Puja ini? Seorang, tadi dikatakan apakah pengusaha toko, apakah entertainment, apakah pelawak, YouTuber, atau apa? Ya, saya adalah seorang bapak rumah tangga yang selalu bahagia. Bapak rumah tangga yang selalu bahagia. Betul. Bapak rumah tangga, anak saya berapa? adalah anak 3. Saya selalu menyayangi anak-anak saya, istri saya, dan mereka sayang sama saya. Feedbacknya begitu kan. Nah, di situ ada yang namanya bapak rumah tangga. Betul. Apa yang Puja lakukan dalam memberikan kebahagiaan buat rumah tangga ini? Hidup ini ternyata saling berdampingan dan saling membantu. Istri saya membantu saya membantu istri saya. Jika saya tidak ada istri saya akan bermasalah. Begitupun istri saya tidak ada saya bermasalah. Wow. Begitupun anak-anak saya. Satu dengan yang lainnya tidak ada bermasalah. Kalau bermasalah hubungi saya. Yes, semoga tidak. Oke. Tentu rumah tangga ini perlu yang namanya BBM. Betul. Support untuk kehidupan. Yes. Apa yang Puja lakukan untuk mensupport mereka? Istri saya kebetulan seorang pengusaha, saya juga seorang pengusaha. Kemudian juga sekarang masuk ke dunia entertain kebetulan, Pak. Dan entertain yang saya geluti itu kebetulan juga selalu bertumbuh, selalu bertambah, selalu mencari ilmu-ilmu baru sehingga melengkapi diri saya untuk menjadi seorang yang mampu bergerak di bidang dunia audiovisual begitu. Audiovisual. Ya. Sebelumnya saya bikin konten kreator, kemudian belajar lagi. Sekarang sudah menggeluti dunia perfilman. Menulis naskah sebagai sutradara, kemudian sebagai seorang, kalau kameramen kan sudah dari dulu Pak ya. Saya beranjak dari seorang fotografer, kemudian melengkapi diri kuliah di fotografer, kemudian juga melengkapi diri kuliah di bidang videografer, kemudian akhirnya menjadi seorang editor dan seorang desain. Kuliah videografer dan lain. Akhirnya desain juga suka. Karena apa? Desain itu ternyata akan melengkapi dunia fotografer dan videografer begitu. Wow. Ternyata. Dan seorang
pemain musik. Pemain musik juga. Tidak pintar, cuman bisa bermain musik. Karena kalau film itu ada backsoundnya. Backsoundnya itu kita perlu memainkan dengan perasaan. Soalnya begini, kita tonton filmnya, kemudian kita bikin musiknya. Gitu loh Pak Arto. Oh, bikin musiknya sendiri juga? Bikin musik sendiri, itu ya. Bikin musiknya sendiri. Wow. Tidak pintar, cuman saya suka. Sebelum ke dunia ini, tadi dikatakan sebagai pengusaha. Bergerak di bidang apa? Saya, istri juga sering di properti. Saya juga kebetulan ada beberapa toko di Nusa Dua. Tuh. Ada beberapa toko, lebih dari 2 berarti. Ya. Ya. Terjun ke dunia ini? Ke dunia entertain dibantu dari tahun 2018, dibantu sama yang bikin saya terkenal adalah sahabat-sahabat saya seluruh Bali. Coba kalau nggak ada yang nonton saya, nggak akan terkenal. Sahabat-sahabat saya yang mau men-share video saya, terima kasih sudah bisa men-share video saya, akhirnya bisa dikenal banyak orang, begitu loh Pak. 2008 terjun ke 2018 ke dunia entertain? Ya, 2018. Oke. Baru ya Pak ya? Baru ya. 2018, tetapi udah videografer itu dari 2004. Seorang fotografer, videografer, kenapa harus kalau saya, kenapa saya harus di sana? Saya ingin membuat momen bahagia saya sebelumnya yang saya tidak bisa ulang. Foto dan video kan tidak bisa diulang. Betul. Sorry, maksudnya ketika ada momen tahun 2004, saya punya, dan kita tidak bisa mengulang lagi momen itu. Kenapa akhirnya videografer dan fotografer menjadi bagian daripada kehidupan saya sehari-hari. Gitu loh Pak. Wow. Karena kan itu menjadi menjadi base kita jadinya kan. Oh ya, tahun sekian tuh dulu ini rumahnya begini loh. Oh tahun sekian tuh dulu pemandangannya begini. Kemudian akhirnya sekarang udah bergeser menjadi ini. Kalau tidak ada fotografer atau seorang videografer kan tidak terekam itu. Wow. Makanya fotografer dan videografer dianggap perlu saat sekarang. Pak artis hari kan sering sekali menangkap momen dan itu perlu dan jangan dihapus loh Pak. Maksud saya ketika Bapak menggunakan kamera bagus ini, Bapak klek teman Bapak, kehidupan Bapak, sebagainya semuanya, istri Bapak tahun sekarang, anak Bapak tahun sekarang, ingat loh Pak. Sekarang mungkin sudah masih biasa aja ya kan. Bapak bisa hapus 10 hari lagi atau 10 bulan lagi Pak bisa hapus. Tetapi Bapak ketika Bapak melihat foto itu di 10 tahun lagi, Bapak akan tercengang loh Pak. Wow. Ya Tuhan, ini saya dulu ini loh. Coba aja. Kita pengen nangis ngelihat anak kita itu, aduh, anak saya dulu nih kan kecil banget gini loh. Jadi kita suka aja. Karena apa? Karena kita memang tidak bisa mengulang masa itu kan Pak. Momen tersebut. Kita nggak mungkin bisa mengulang momen itu kecuali kita punya akhirnya dan kita nggak hapus-hapus. Sementara sekarang, maaf ini wanita paling sering foto-foto kepenuhan dihapus semuanya. Harusnya foto-foto di keep, di filing, di internet, di email dan sebagainya, sehingga kita punya sesuatu yang luar biasa yang kita tidak bisa hilangkan. Untuk kita ingat di kemudian hari. Yes. Dan pembicaraan kita ini juga buat akan saya ceritakan kepada anak cucu nanti. Yes. Puja punya cucu, saya punya cucu. Yes. Kita filing di YouTube ya Pak ya. Oh iya, saya sempat ketemu Pak Arte dan Pak Arte sempat masuk kamar saya, ngobrol-ngobrol kita bersama di sini di ruang sempit ini. Sahabat dunia, ternyata untuk menjadi seorang puja saat ini bukan instan, akan tetapi melalui yang namanya sebuah karir perjuangan. Dari tahun 2004 menjadi fotografer, videografer, sekolah edit, sekolah seni, editor, dan bahkan sempat kuliah lagi yang namanya yang berhubungan dengan dunia-dunia entertainment. Itu adalah sebuah tahapan yang kita mesti harus lakukan. Jadi tidak ada yang instan ya. Nah kalau di dunia fotografer dan videografer, dia orang jarang belajar, malu dia belajar sama temannya. Tahu kenapa? Karena dia nggak mau dianggap lebih lemah dari yang lain. Saya fotografer, ada teman juga fotografer, malu nanya. Kenapa? Karena saya nggak mau dianggap lebih lemah daripada teman saya itu. Itu jeleknya. Kalau saya, no. Dianggap lemah pun nggak apa-apa, yang penting saya punya ilmu baru untuk saya pelajari. Dunia fotografer tuh banyak loh Pak. Ada dia foto landscape, ada human interest, ada arsitektur, kemudian ada food and beverage, beda.
Jadi semua itu beda. Kalau Puja ininya. lebih senangnya di? Semuanya kebetulan. Oh. Karena saya belajar semuanya. Oke. Karena pekerjaan saya dulu menuntut itu. Dulu saya suka foto makanan, food and beverage, itu foto. Tekniknya beda, saya belajar sama orang yang mampu. Kemudian suka foto villa, hotel dan sebagainya, arsitektur. Apa yang saya harus lakukan? Saya belajar sama orang yang mampu di situ, akhirnya mengerti, paham. Nah, foto landscape sama foto human interest itu adalah foto yang kita bisa ambil momen itu hobi. Saya sampai keliling Indonesia, Pak. Ke Lampung, ke Makassar, keliling ke Sumba, ke Lombok dan sebagainya. Hanya untuk memfoto. View. Jangan tanyakan berapa biayanya, banyak, Pak. Oh. Ya cuman suka. Kita nggak bisa mengukur uang, kita nggak bisa mengukur hobi kita dengan uang. Kadang-kadang kita mengabaikan uang itu, yang penting kita terpuaskan, kan begitu, Pak. Sama dengan pemotor juga, riding, kan nggak pernah mikir tuh mau beli ini, mau beli itu, cuman puas aja. Sama seorang fotografer begitu juga. Keliling kemana-mana, tetapi kita puas, sudahlah kita puas. Sahabat dunia, apa yang bisa kita tangkap? Tidak ada salahnya kita akan mencoba untuk belajar sesuatu dari apa yang sudah dibicarakan oleh Hai Puja. Ternyata makhluk yang kita ajak bicara ini adalah makhluk yang sangat sakti. Kenapa begitu? Karena beliau berhasil dan mampu melakukan yang namanya menyetop waktu. Dengan cara apa? Dengan cara mengabadikan momen-momen sebuah kejadian. Diabadikan, difilmkan, difotokan, dan itu adalah alat yang membuat beliau menjadi sebuah hobi. Yes, betul sekali. Hai Puja, Ya. kenapa terjun ke dunia YouTube? Tuntutan. Tuntutan. Yes. Ketika kita ini gini, target saya bukan uang, maaf ya. Target saya di awal itu bukan uang. Kenapa saya bilang bukan uang? Karena ketika kita targetnya uang, ketika kita upload video kemudian nggak ada nonton, akhirnya kita kecewa loh, Pak. Ingat, kecewa itu akan menjatuhkan semangat kita. Kalau saya banding balik sekarang, saya tetap aja berkarya, whatever itu akan menghasilkan uang atau tidak, terserah. Saya berkarya aja. Makanya kan video saya itu banyak. Video saya itu view-nya di YouTube sedikit. Karena mereka nontonnya di grup WA. Wow. Dibagikan, oke, enggak apa-apa. Kenapa? Saya udahlah, saya tidak mungkin tidak di sini banyak saya menghasilkan, tetapi saya ternyata lebih yang ke off air. Saya bisa jualan lebih bagus, saya bisa dikenal banyak orang, saya banyak teman, saya banyak dibantu orang, begitu aja. Karena mungkin tempat nyari uang saya bukan di YouTube. YouTube kecil penghasilannya, saya bisa mencari tempat, tidak mencari uang di tempat lain. Mungkin bisnis saya agak lebih maju, lebih berkembang, lebih ini. Itu loh, Pak. Wow. Selalu merendah. Padahal viewernya di YouTube banyak sekali, subscribe juga banyak sekali. Iya, banyak sih. Sampai saya melakukan polling atas Puja ini, ada nggak pertanyaan yang mau disampaikan kepada Puja terhadap sahabat-sahabatnya beliau? Nah, polling ini sampai kita catat. Serius. Nomor 1, polling pertanyaannya adalah, awal mula Puja bisa jadi YouTuber konten kreator. Nah, apa tuh awal mulanya? Sudah diceritakan ya? Saya itu membuat konten kreator awalnya adalah mengedukasi kecil. Edukasi kecil kemudian diterima oleh masyarakat Bali. Akhirnya, oh ya berarti saya harus membuat juga desain-desain yang pola pikirnya adalah kehidupan orang Bali. Hampir semua video-video saya adalah konten-konten yang berkaitan dengan kehidupan orang Bali. Nggak pernah lepas saya. Dan diterima di kehidupan masyarakat. Karena apa? Karena dia merasa, ya ini hidup saya. Orang yang marah orang yang marahin dengan menantunya, orang yang tidak terima sama mertuanya, dengan satu sistem kesalahan satu sistem pemikiran yang satu sisi. Ternyata ketika kita gabungkan antara sisi mertua, si menantu itu, oh ternyata ada sesuatu yang miskomunikasi itu. Nih, saya sharing sedikit. Ya. Karena saya kebetulan seorang pengacara, saya mau sharing mengenai apa saja permasalahan rumah tangga itu. Di umumnya di dunia. Permasalahan rumah tangga itu yang biasa kita temukan dalam permasalahan rumah tangga itu ada 3. Apa itu, Pak? Yang pertama adalah permasalahan dengan pihak kedua, orang ketiga. Itu masalah. Terjadi permasalahan rumah tangga, pihak ketiga. Permasalahan kedua adalah bermasalah dengan keuangan. Muncul masalah-masalah rumah tangga. Yang ketiga adalah permasalahan dengan
bapak mertua, ibu mertua, Yes. adik ipar, kakak Iya, ipar, iya. seperti Keluarga ya. konten-konten dari Hai Puja Iya. ini. Dan permasalahan yang keempat adalah rasa bosan itu sendiri. Oh iya, betul. Sehingga 4 permasalahan yang sering terjadi dalam permasalahan rumah tangga. Nah, Hai Puja ternyata membahas dalam konten-konten tersebut. Iya. Kenapa? Kalau saya lihat dari segi kemampuan berpikir saya yang sederhana, di balik itu wanita adalah korban. Saya berpikir dari sisi saya, Pak ya. Wanita adalah korban. Yes. Why? Kalau saya berpikir dari saya nggak tahu whatever cara berpikir teman-teman. Wanita itu dianggap orang nomor 2 setelah laki-laki, kan? Padahal harusnya. Menurut pendapat Puja. Ya, menurut pendapat saya, wanita itu dianggap orang nomor 2 laki-laki di Bali, di Hindu. Dia nggak dapat hak untuk tidak misalnya tidak, kalau misalnya kita punya anak kemudian cewek-cewek aja kita merasa nggak mengeluh gitu kan, karena anak cewek-cewek semua kayak gitu. Jadi dianggap cewek itu nomor 2, nggak dianggap nggak ada gitu loh kan. Udah warisan sengman gitu, kemudian juga kalau bekerjaan juga dibebankan lebih banyak, kemudian dianggap tidak memiliki kemampuan yang stabil kan gitu, sehingga desain pemikiran begitu kan kita juga harus mapping bagus-bagus, sehingga orang itu tidak hanya melihat dari sisi lemahnya wanita saja, tapi mendesain pemikiran kita baru bahwasanya wanita begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Wanita begitu pentingnya dalam kehidupan kita. Iya, betul, Jadi tidak boleh menduakan. Betul, karena begini, ketika kita berpikir masalah waris sederhana aja ya. Kadang-kadang wanita juga diwariskan gitu, warisan nomor handphone tapi. Kalau ketika sakit bapaknya yang ditelepon pertama adalah anaknya yang wanita. Yang perempuan. Kenapa? Karena yang bapaknya itu berani sama anaknya cewek aja. Anak cowok nggak berani. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, respeknya lebih tinggi dengan perasaan si wanita dibandingkan cowok. Ini dari pemikiran saya, Pak ya. Ada mungkin, tapi cuma terbatas 1-2 aja mungkin begitu. Tapi respeknya wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki itu kadang-kadang ketika pingin ke rumah orang tuanya, ngomong dulu sama istrinya, boleh nggak aku kesana gitu? Boleh nggak aku pulang nih gitu. Nah kalau cewek, dia pulang aja, cowoknya takut gitu, lakinya takut gitu kadang-kadang kan. Karena, Pak aku mau pulang, iya mah, kan gitu kan takut gitu loh. Nah konsep itu yang kita harus pikirkan sama-sama untuk kita bisa memberi ruang kepada perempuan untuk bisa tidak mengabaikan yang pertama, tidak kasar, kemudian juga tidak memberikan perlakuan yang tidak pas dengan wanita, gitu. Sahabat dunia, dengar. Kalau dari saya, Pak ya, maaf. Tapi ini penting. Pesan dari Puja, jangan pernah kita menomorduakan wanita, jangan pernah kita kasar kepada wanita, dan jangan pernah kita meremehkan wanita. Iya. Dari sisi saya loh, Pak. Karena makanya film-film saya itu saya selalu mau membuat desain agar kita memperlakukan wanita itu lebih tinggi dibandingkan kita, seakan-akan gitu loh, menghargainya. Luar biasa. Sahabat dunia, kita menuju kepada polling pertanyaan nomor 2. Banyak konten kreator di Indonesia. Siapa idola atau sumber inspirasi dari Hai Puja? Apanya ini, Pak? Banyak konten-konten kreator kalau konten kreator, kalau komedi itu kan banyak banget tuh. Dan saya tidak fanatik untuk satu hal. Saya mengambil, ini bagus ininya, ini bagus ininya. Kebetulan juga kan karena saya itu adalah konten kreator yang berbahasa Bali. Jadi saya mendesain itu ya dengan bahasa daerah saya. Yang diterima. Betul, susah untuk saya mendevelop karya orang lain. Untuk nasional. Betul. Tapi kalau untuk acting dan sebagainya, saya suka Reza Radian, suka Vino Sebastian. Itu yang saya suka sih. Yang ganteng-ganteng? Bukan yang keren-keren gitu. Oke. Sahabat dunia, kita menuju ke pertanyaan ketiga dari sahabat sendiri. Apakah memiliki kru atau tim khusus Hai Puja dalam membuat konten-konten ini? Ketika bikin konten nggak sendiri aja. Sendiri? Maksud sendiri itu apa? Karena kan kamera udah pintar, dia bisa merekam sendiri. Tanpa kita tungguin juga dia merekam kok.
Oh ya? Terus? Alatnya dibagusin. Sutradara Mendesain sendiri, saya harus tulis sendiri. Karya apa ini saya harus tulis sendiri. cerita Tulis sendiri. Kemudian baru di setting dulu, ada setting lampunya, setting kamera dengan 3 kamera, kemudian baru syuting. itu Agak Puja capek. sendiri? Nggih. Wow. Agak capek. Itu Termasuk setelah ide kreativitasnya? dari ide penggarapan, sutradara, kemudian juga editing, kemudian meng-up di media sosial sendiri, Pak. Wow. Bukan kebetulan saya suka. Bukan karena saya nggak mau memperkerjakan orang, nggak. Ini lebih kepada hobi aja. Oh. Hobi. Ternyata Puja bekerja berdasarkan Hobi. senang Yes, dan hobi, yes, sehingga beliau melakukan semuanya Dengan senang. sendiri dengan Yes. senang. Apakah susah? Susah banget. Susah Apakah banget. capek? Capek banget. Tapi suka. Itu film banyak sekali loh, Ja. Film ya, kalau film sekarang saya perlu teman orang. Jadi kalau bikin film itu kan, kita garapan film itu susah. Jadi saya kalau bikin film layar lebar kayak sekarang Tattoo itu, saya harus perlu banyak kru, banyak Nah, orang. kalau untuk YouTube sendiri? Sendiri. Wow. Berapa konten YouTube yang sudah diupload sekarang? Ada 700 ya. 700 karya Puja Iya. dan itu diciptakan dengan kreativitas sendiri. Sendiri. Seneng Pak, seneng Pak Ardo. Seneng. Hormat saya Om Puja. Kan kalau seneng itu kayak gampang aja Pak. Kalau seneng. Kenapa gampang? Karena kita terus belajar. Itu 700 itu diciptakan dari tahun 2018. 19, 20, 21, 22. Iya. 4 tahun 700 konten YouTube Tapi yang kan sudah singkat-singkat dikeluarkan. Pak. Ada yang 2 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit gitu kan. Tapi itu kreatif dan inovasi, Om. Ya, yang susah adalah bagaimana menciptakan orang bisa ketawa terus, itu yang susah Pak. Nah, Kan ini. bikin orang ketawa tetapi dengan berbeda. Ketawa sekarang beda dengan ketawa kemarin. Ide sekarang nggak boleh sama dengan ide yang kemarin kita buat. Jadi selama itu kita harus bikin karya yang tidak boleh sama. Bayangkan itu yang bikin stres Pak. Coba kadang-kadang. Bagaimana caranya supaya keluar ide? Apa meditasi? Bergaul. Oh, bergaul. Bergaul, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Itu yang membuat saya ada ide-ide baru. Sekarang bergaul sama Ayu, oh ternyata apa masalahmu? Dia bercerita, oh ternyata dia begitu masalahnya. Tuh, dengan Pak Arta apa? Oh pengacara tuh begini ya. Saya bisa ceritakan, oh pengacara tuh begini. Seorang ibu rumah tangga itu begini. Seorang anak muda yang udah laku-laku itu begini gitu. Bergaul, bersosialisasi, dan berkomunikasi Yes. sehingga kita bisa menciptakan kreativitas ide itu Apapun dari ya Pak ya, permasalahan masyarakat. bukan seorang konten kreator aja, apapun pasti perlu itu. Ya, dan saya harus mempertahankan senyum saya setiap saat. Betul, kenapa? Karena senyum itu akan mengalahkan sesuatu loh Pak. Senyum mengalahkan sesuatu. Yes. Ini kata-katanya menarik nih. Whatever itu, sama dengan misalnya seorang penjahat nih. Seorang penjahat, saya menyandra 4 wanita. Jegek. Pernah menyandera 4 wanita? Enggak, misalnya Oh, gitu kan. misalnya. Kemudian yang ketiga ini jutek. Yang keempat senyum. Yang pingin kita perkosa, pasti ini jutek-jutek nih. Aneh senyum, pedalam gitu loh. Kok orang ini pedalam? Karena apa? Ketika kita senyum, itu sudah menunjukkan rasa bersahabat. Pak mungkin pernah mengalami, Bapak mengurus surat-surat di kantor pemerintahan. Misalnya ada 5 pintu. Ini pertama pura-pura sibuk. Yang kedua nyebang den, yang keempat nyebang den, kemudian pura-pura sibuk, pura-pura uyut. Kemudian yang paling terakhir, yang paling jelek, gobane ini jika yang paling jelek, senyum sendiri, Pak Kijo. Yang senyum. Pasti pingin. Kenapa? Karena aura bersahabatnya muncul. Begitupun yang wanita. Asal subuh misalnya, begitupun yang wanita kan, ketika sudah wanita cantik misi mekenyem, ujegek, polos bin. Bodoh sing mekenyem tuh nyai bebodoh nani bin misi mekenyem gaya kan. Ada rasa benci yang kayak padahal kita nggak sadar itu. Karena dia nyebeng kok kita langsung tuh ngayan dalam hal ini. Nyai bebodoh kan ajum. Padahal dia nggak ngapa-ngapain sama kita. Tetapi kita membuat ada sesuatu yang kita harus diperintahkan otak kita untuk mencaci maki. Coba kalau senyum. Baik nih, baru dia lihat. Baik gati senyum. Nggih, barang ya agak kenyaman. Kenapa? Karena senyum itu bisa mengalahkan sesuatu, bisa merubah image seseorang.
Ingat loh, antara senyum sama gatel beda loh, Pak. Kan orang berpikir, wanita pikir, ini saya dikira gatel, ya beda dong. Senyum gatel sama senyum bersahabat beda kan, Pak. Bisa bayangkan, laki-laki itu bisa men-screening. Betul. Kan? Betul. Orang gatel kan, gimana ini monyer kan begitu. Tapi kalau misalnya senyum bersahabat beda kan. Nah, itu kadang-kadang, oh nyan kalau kan wanita kalau saya senyum nanti dikira saya gatel, bukan. Orang wanita tuh harusnya berpikir, tetaplah pertahankan senyum Anda, itu akan menyelamatkan Anda. Wow. Sahabat dunia, kita bicara sudah cukup sama Puja, tapi belum cukup juga. Akan tetapi apa yang kita bisa pelajari dari session ini? Yang kita bisa pelajari dari session ini, dari suksesnya Puja, ada 3 hal yang saya dengar. Kalau salah dikoreksi ya. Yang pertama adalah Puja ini bekerja berdasarkan hobi dan senang. Betul. Itu pertama. Yang kedua, ternyata Puja ini adalah laki-laki yang memberikan sebuah peringatan kepada kita semua, mari kita menghargai yang namanya kaum wanita. Yes. Yang kedua. Dan yang ketiga, salah satu modal suksesnya Puja adalah mekenyem atau senyum. 3 hal sahabat dunia untuk menjadi Puja saat ini. Tapi belum cukup di sini, kita akan korek lagi di session berikutnya. Nah, sahabat dunia, untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat yang kita polling adalah kesibukan lain selain YouTuber. Berdagang, Pak. Berdagang. Berdagang apa, Puja? Kebetulan saya sekarang ada toko handphone terbesar di Nusa Dua kali ya. Toko handphone terbesar di Nusa Dua. Betul, Bapak bisa cek ke situ daerah. Apa namanya biar Bahana. Bahana. Yes. Sahabat dunia yang ada di Nusa Dua, toko handphone terbesar di Nusa Dua adalah Bahana. Ternyata punya Hai Puja. Punya saya. Ya. Wow. Ya artinya saya berusaha itu dari saya pacaran sama istri saya, kebetulan frekuensinya sama, kemudian saya lanjutkan sampai pernikahan dan akhirnya berkembang dengan semangat nggak punya gitu kan, Pak. Saya berasal dari orang yang nggak punya, istri saya juga belajar dari orang yang nggak punya, kemudian istri saya akhirnya terjebak dengan kondisi saya gitu kan, akhirnya kita menjalankan hidup dengan baik tuh, dan akhirnya kita kumpulin belajar ya bisa punya lahan yang ya kita bisa berjalan. Toko handphone. Ya. Wow. Toko handphone terbesar di Nusa Dua dan jarang di toko apa sering di toko? Sering ke toko. Sering ke toko. Sering. Istri saya setiap hari harus toko. Istri setiap hari Betul. toko. Wow. Tapi ini sudah menjadi seorang pengusaha yang profesional. Artinya membuat sistem bekerja meskipun saat ini lagi ngonten. Yes. Dan istri pun ada di rumah dan dibuatin kita kopi. Iya. Udah punya semua, udah di setting, Pak. Berarti sistem udah jalan. Sistem jalan. Di Singaraja juga ada kok. Selain di Nusa Dua, di Singaraja juga ada toko. Iya. Bahana juga namanya. Iya. Selain di Singaraja, rencananya berkembang kemana-mana. Amin, sahabat dunia. Yes. Bagi yang mau menjadi investor, mau mengembangkan Bahana kemana-mana. Nah, saya mau coba bisnis lain, Pak. Bisnis lain? Iya, kebetulan ada garapan sebentar lagi. Semoga bisa launching lebih cepat. Apa itu kisi-kisinya? Bisnis kecil-kecilan lah mungkin. Saya suka desain, akhirnya saya mengembangkan ke desain yang lain. Oh. Suka aja. Desain? Saya suka. Nanti mau bikin jumpsuit judulnya. Jumpsuit itu kayak bikin apa ya? Bikin buket bunga yang gitu. Istri kan, Niken kan suka tuh yang begitu. Akhirnya saya bikinkan, loh ini buat masa depan kamu nih kan. Papa bikinkan desain dulu di awal sehingga kamu bisa melanjutkan. Gitu. Anak-anak saya udah siapkan begitu. Karena kan kita nggak bisa, yang kita bisa berikan ke anak-anak kan cuma ilmu pengetahuan, kemudian juga bekal mereka untuk menjalankan hidupnya kan begitu. Bekal itu apa? Berupa pengetahuan? Yang pertama kemampuan, pengetahuan, yang kedua bekal untuk dia bisa menjalankan hidupnya. Kalau kita kasih pengetahuan aja, tinggal kasih bekal untuk menjalankan hidup, nggak bisa juga, Pak. Oke. Ya, kita kasih toko untuk dia bisa jalankan. This is you, ini punya kamu nih kan, jalankan sama keluargamu. Atika ini, jalankan sama keluargamu. Piro ini, jalankan sama keluargamu. Wow, luar biasa. Ya, cuman itu, Pak. Calon mantu? Bukan, maksudnya kan kalau saya itu kan, saya tidak bisa... Sudah disiapkan bekal bagi calon mantu. Ya, harapan saya dia ketika menikah udah siap, nggak ngapa-ngapain lagi. Aslinya dia bisa menjalankan hidupnya. Sudah bisa mandiri dengan kehidupan keluarga barunya.
kalau dulu, sorry maaf, saya adalah anak yang lahir dari orang nggak punya, istri saya seorang anak yang tidak punya anak laki-laki, keluarganya, istri saya tuh semua saudaranya cewek. Kemudian kok saya akhirnya berbuat sesuatu untuk kalau anak saya nanti menikah, mereka udah siap ngapain, udah punya rumah, udah punya ini, dan kamu tinggal kawin aja, menikah aja dan lakukan gitu. Wow. Karena kan kita cuman, kalau saya cowok cewek sama aja, kita waris apa yang kita punya. Gitu. Kita mencari Pak, kita nabung gede, yuk kita nabung hari ini untuk tahun ini untuk beliin sesuatu si Latika. Hari ini nabung yuk untuk belikan si Niken. Hari ini menabung yuk untuk belikan. Kenapa? Biar dia bisa jalan bagus. Gitu Pak. Puja anak tiga-tiganya perempuan? Enggak, cowok satu. Yang pertama? Yang pertama cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cewek. Seorang bapak yang bertanggung jawab dengan kehidupan kelanjutan. Karena kita nggak tahu Pak, kita besok masih hidup apa enggak. Masih dong. Nah makanya kita nggak tahu tuh. Karena Puja didoakan dan ditunggu konten kreatifnya. Kita nggak bisa ngontrol loh Pak. Kita nggak bisa besok nih Puja masih hidup, sudah meninggal. Makanya yang kita siapkan dan perbuat baik. Pernah nggak Pak bergaul begini? Mungkin di circle Bapak pasti begitu. Ketika hadirin teke, dia nengok cicing ini medin kalian. Ada nggak yang gitu Pak? Saya nggak mau digitukan. Saya nggak mau ada pada posisi itu. Saya pingin, main ngalian deh. Saya pingin digitukan. Saya pikir main. Saya tidak mau mainkan cicingin. Ya, saya nggak mau itu. Saya nggak mau. Terus maunya mainkan lupa. Ketika orang suka dengan kehadiran saya, itu tabungan aja buat saya. Wow. Tabungan kan, sehingga nanti ketika misalnya akhirnya saya dikempes bani ada nulungin kan naung gati gitu kan. Tidak hanya agar kempes kan kadang gila deh asalnya Pak. Apalagi agar mati cicing itu mati nih kengken asane. Kan? Makanya ketika ada orang kehilangan ketika tidak ada itu luar biasa. Sahabat dunia, ternyata saya tidak salah. Baru pertama kali ketemu Puja, hatimu baik, mukamu brengsek. Dan apa yang kita bisa petik di session ini? Ternyata beliau berkata, hidup itu besok belum tentu masih hidup. Yes. Jadi, tanamkan jangan lupa baik. Hari ini kita berbuat baik kepada siapapun. Betul. Karena hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Benar. Betul, Pak. Oke, Hai Puja. Yes. Ini pertanyaan netizen selanjutnya, sahabat. Ini polling dari para sahabat fans dari Puja. Menurut Pak Puja, di mana titik sukses seorang YouTuber? Ketika karyanya bisa diterima bagus di masyarakat. Senangnya. Kalau dari saya. Ketika karya kita ternyata banyak yang suka, demennya sangat mati loh Pak saya. Suka aja. Nggak pernah mikirin uang saya. Udahlah uang. Makanya kan saya upload di banyak slot tuh, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Kalau dia mau menghasilkan uang, saya nggak upload di mana-mana, di YouTube aja. Kalau saya ingin menghasilkan uang, karena dia biar nggak nonton di mana-mana, biar dia nontonnya di YouTube. Yang gratis yang nggak menghasilkan uang di Instagram saya upload, di TikTok saya upload nggak menghasilkan uang, di Facebook saya upload nggak menghasilkan uang. Kenapa harus upload di sini? Kenapa? Saya ingin karya saya diterima sama masyarakat. This is not about money only. Kan kalau saya ingin menghasilkan uang banyak, nggak usah di-upload mana-mana di YouTube aja, mereka biar nonton di YouTube. Kalau saya hanya ingin orientasi saya uang. Kalau saya enggak, kalau saya suka sekali, bangga sekali ketika teman-teman di luar sana bisa menerima karya saya. Demennya setengah mati. Mungkin sama dengan seorang pelukis ketika dia melukis, kemudian orang banyak yang suka, atau penyanyi ketika banyak yang menyanyikan lagunya, kan senangnya luar biasa. Banyak sekali menyanyi. Ada penyanyi yang suka nyanyi meskipun nggak dibayar. Ini di depan saya. Kan? Jadi artinya begini, ketika kepuasan orang berbeda-beda. Dan salah satu kepuasan saya adalah ketika karya saya bisa diterima masyarakat luas. Sahabat, jangan semuanya dihitung karena uang. Jangan diukur diukur dengan uang. Jangan diukur dengan uang. Mohon maaf saya salah. Dan itu adalah mental seniman. Iya, betul. Kenapa begitu? Tatkala beliau berkarya dan bisa diterima oleh para sahabat, kepuasan dan kesenangan itu melebihi dari segala-galanya. Setuju saya itu. Luar biasa. Pertanyaan sahabat selanjutnya, seberapa penting pencapaian subscriber menurut Puja?
Biasa aja. Biasa aja ya? Biasa aja. Karena yang seperti tadi saya katakan, saya tidak mengupload karya saya hanya untuk satu ini saja, untuk satu media sosial saja, tetapi saya menguploadnya di mana-mana. Kenapa? Karena saya ingin orang lain banyak menerima. Wow. Subscriber bagi Hai Puja adalah hal yang biasa, terbukti dari karya-karya tidak hanya diupload di YouTube, tapi di TikTok, di Instagram, di Facebook. Karena motivasi beliau adalah berkarya dan bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Mulia ya ternyata nih. Enggak juga, Pak. Biar nggak rugi aja saya bikin konten. Pertanyaan sahabat dunia yang ke-7. Apa pesan inspiratif dari Puja untuk para penonton setia yang selalu menunggu dan jika ingin sukses mengikuti Puja? Yes. Apa yang kamu suka, lakukan. Dan ingat memplanningkan, merencanakan, memplanning, organize, control list, kemudian activating. Ketika Anda lakukan itu dengan bagus, Anda akan mendapatkan buah dari apa yang Anda lakukan. Artinya begini, continue itu penting, Pak. Jangan sekarang bikin konten, kemudian malas. Apa yang Anda hasilkan? Anda cuma menghasilkan kekecewaan. Ketika Anda tap dengan apa yang sudah Anda lakukan dan terus-menerus continue, Anda akan mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Ini kan ukurnya tidak uang loh, Pak. Kebahagiaan. Ketika Anda melakukan sesuatu dan terus-menerus, ada kebahagiaan kan Anda terima. Wow. Iya, pasti itu. Sahabat dunia, kalau mau sukses, jangan lupa rencanakan segala sesuatunya. Yes, rencanakan. Setelah rencanakan, diorganize. Bener. Setelah diorganize, dikontrol. Setelah dikontrol, terapkan. Dan 4 hal ini tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan dengan secara continue. Sukses dari Hai Puja untuk section ini, hal tersebut. Oke, sahabat dunia, di session selanjutnya kita coba bicara mengenai hal lain dari Hai Puja. We are